Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Cahya Kusuma, dosen program studi S1 Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Spesialisasi saya mengajar di bidang tahanan dan propulsi kapal. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai engine propeller matching dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu tahanan dan propulsi kapal yang memiliki bobot 2 SKS. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai teknik pengajaran saya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang kuliah tahanan dan propulsi. Tahanan dan propulsi kapal memaparkan pembelajaran atau pengetahuan tentang tahanan yang berpengaruh di kapal dan hubungannya dengan alat penggerak kapal. Sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikannya sebagai ahli teknologi bidang pertahanan di bidang permesinan, alutsista, serta mampu menerapkan ilmu dalam kedinasan TNI Angkatan Laut. Dengan mengikuti mata kuliah tahanan dan propulsi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan mengenai sistem pendorongan di kapal. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam sistem propulsi kapal submerged atau tenggelam. Yang ketiga, mampu menjelaskan macam-macam sistem propulsi kapal cepat. Yang keempat, mampu menjelaskan tahanan kapal. Yang kelima, mampu menjelaskan perhitungan tahanan kapal. Kemudian yang keenam, mampu menjelaskan teknologi badan kapal. Yang ketujuh, mampu menjelaskan performa propeller. Kemudian yang kedelapan, mampu menjelaskan teori-teori propeller. Kemudian yang kesembilan, mampu memahami cara pembuatan model propeller. Selanjutnya yang ke-10, mampu menjelaskan tipe-tipe propeller series dan polinomialnya. Kemudian yang ke-11, mampu menjelaskan besaran kecepatan air setelah melewati propeller atau disebut dengan induced velocity. Kemudian yang ke-12, mampu mengerti dan memahami pengujian propeller, dalam hal ini pengujian open water test. Kemudian yang ke-13, mampu memahami konsep engine propeller matching. Dan yang terakhir, yang ke-14, mampu memahami cara mendesain propeller. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, topik yang akan dibahas sejumlah 14 kali pertemuan dengan media offline. Topik yang akan saya bahas adalah engine propeller matching, yaitu satu titik di mana tercapai matching antara beban kinerja propeller dan performa mesin, sehingga seluruh daya yang dihasilkan oleh mesin akan terserap seluruhnya oleh propeller. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah tahanan dan propulsi yang saya ampu, selanjutnya saya akan mengajarkan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu D-nya adalah delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa dengan menggunakan dua strategi yang akan saya gunakan dalam pencapaian perkuliahan itu. Yang pertama adalah pencapaian perkuliahan textbook tentang tahanan dan propulsi. Kemudian yang kedua adalah pembahasan case study di kelas tiap minggunya. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa dalam perkuliahan saya. Ada beberapa komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, saya akan menanyakan langsung kepada mahasiswa tentang materi yang saya sampaikan di kelas. Sehingga berjalan komunikatif dua arah antara saya dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan WA sebagai sarana komunikasi di luar kelas. Kemudian yang ketiga adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada awal pertama perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, bagaimana saya menilai dan membobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan dapat nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah tahanan dan propulsi kapal secara offline. Senior musika, belum siap, lapor teknik mesin angkatan 42, jumlah 6 lengkap, siap mengikuti perkuliahan. Sebelum kuliah dimulai, pimpin dengan berdoa. Kerjakan. Kerjakan.
mengawali perkuliahan. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat, kembali, out. Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya, para perwira mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai engine propeller matching. Bagaimana aplikasinya di kapal perang. Matching point, apa itu matching point? Itu adalah suatu titik operasi dari putaran motor penggerak engine speed yang sedemikian hingga tepat atau matching. Jadi matching itu kan klop gitu ya. Bahasa kita itu klop dengan karakter beban dari propeller, yaitu titik operasi putaran motor di mana tenaga yang dihasilkan oleh propeller ini sama dengan tenaga yang diproduksi oleh mesin, dan kemudian akan menghasilkan kecepatan kapal yang mendekati atau sama persis dengan kecepatan kapal yang direncanakan. Jadi sokok guru dari sistem propulsi itu adalah propeller, bukan mesin. Maksudnya begini, kapal membutuhkan kecepatan berapa, kemudian dari kecepatan itu nanti akan dirubah menjadi tahanan yang dibutuhkan. Kemudian tahanan yang dibutuhkan dengan memasukkan nilai thrust reduction factor nanti akan didapatkan thrust yang dibutuhkan. Setelah didapatkan thrust yang dibutuhkan, nanti akan didapatkan berapa daya yang dibutuhkan setelah ditambah dengan rugi-rugi karena sistem propulsi. Nah, kemudian daya yang dibutuhkan itu akan dimintakan oleh propeller ke mesin. Nah, daya itulah yang diminta oleh propeller, dan daya yang diminta oleh propeller itu misalnya 320 kN. Seandainya mesin itu memberi 350, maka 30-nya akan terbuang sia-sia. Itu ya. Jadi yang menentukan kecepatan dari kapal itu adalah propeller. Artinya apa yang propeller miliki itulah yang mampu diberikan maksimal oleh propeller. Berapapun mesin memberikan, sisanya akan terbuang. Nah, oleh karena itu akan kita bahas berapa sebetulnya agar antara propeller dengan mesin ini menjadi klop. Jadi karena kalau tidak klop maka akan ada energi yang terbuang. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi kecepatan kapal. Yang pertama adalah lambung kapal. Ya, lambung kapal ini nanti akan menghasilkan data hambatan kapal. Ya, data hambatan kapal bisa kita dapatkan dengan perhitungan dengan rumus R sama dengan setengah dikalikan rho dikalikan koefisien gesek dikalikan luasan tercelupnya wetting surface area dikalikan advance velocity dikuadratkan. VA ini adalah advance velocity sama dengan kecepatan kapal VS dikalikan 1 min wake ya. Nah, kemudian dari R ini dari data tahanan kapal nanti kita akan bisa mendapatkan berapa thrust yang dibutuhkan. Thrust yang dibutuhkan sama dengan R dikalikan 1 min T kecil. T kecil itu sama dengan thrust reduction factor. Kalau V ini adalah wake fraction. Nah, kemudian efisiensi dari lambung kapal itu sama dengan 1 min T per 1 min W. Jadi yang menentukan berapakah harga efisiensi atau seberapa bagus desain dari suatu kapal itu adalah T kecil dan W kecil. Karena W kecil ini adalah wake fraction, di mana dia akan membandingkan berapa kecepatan kapal itu dibandingkan dengan kecepatan air di depan propeller. Ya, jadi kecepatan kapal misalnya 14 knot, kecepatan air di depan propeller itu pasti kurang dari 14 knot karena terhambat oleh bentuk kapal. Paham ya? Kalau tidak ada bentuk kapal pasti dia akan sama, tapi karena terhambat bentuk kapal sehingga dia akan berkurang. Itu disebut dengan advance velocity. Jadi kecepatan kapal ada 3 ya. Kecepatan kapal, kecepatan aliran di kapal. Ada 3, yang pertama adalah S atau velocity ship atau kecepatan dari kapal. Kemudian VA itu adalah advance velocity, kecepatan aliran fluida di depan propeller.
Kemudian U, ini ada 3, UT, UA, sama UR, ini adalah induced velocity. Ini kecepatan setelah melewati propeller. Ya, gitu ya. Jadi sedikit melebar, tapi tujuannya adalah baik agar kalian semuanya ingat supaya pemahamannya tidak menjadi setengah-setengah. Jadi kecepatan kapal yang paling depan itu adalah kecepatan kapal, V-ship, kemudian berkurang karena bentuk dari kapal menjadi advanced velocity, berkurang karena adanya weak fraction ini, terus kemudian dia akan berkurang lagi setelah melewati propeller menghasilkan gaya dorong ke arah tangensial, itu ke arah tegak lurus dari propeller, kemudian ke arah aksial itu yang lurus daripada propeller. Jadi misalnya propellernya menghadap ke sana, maka ini adalah ke arah tangensial, ke belakang ini adalah ke arah aksial. Kemudian kalau radial itu yang berputar, gitu ya. Nah, faktor U tangensial inilah mengapa kalau misalnya di kapal perang itu kan biasanya menggunakan propellernya atau sistem pendorongnya minimal 2. Mengapa? Karena dengan menggunakan 2, jika seandainya 1 rusak, maka 1 masih mampu. Nah, U tangensial inilah yang menyebabkan kenapa ketika kapal itu mesinnya mati 1, maka dia akan cenderung berjalan tidak lurus. Gitu ya. Nah, nanti U tangensial dan U aksial ini nanti penting kalau untuk energy saving device. Misalnya kita akan membuat peralatan, menambahkan peralatan di depan propeller. Di depan propeller itu artinya di belakang kapal ya. Jadi kalau ini propeller, itu di depan propeller itu artinya di sini, kapalnya menghadap ke sana. Ya, jadi begitu ya, jangan keliru ya. Jadi di depan itu artinya di belakang kapal. Di sini, nah di sini yang bisa dimanfaatkan kan apa? U tangensial. Karena aliran setelah melewati propeller itu masih mempunyai energi, itulah nanti yang dimanfaatkan. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Nah, percobaan lambung kapal, data hambatan itu akan menghasilkan 2, W sama T. Itu ya, weak fraction sama thrust reduction factor. Weak fraction itu adalah yang mempengaruhi pengurangan thrust karena adanya pengurangan kecepatan karena adanya bentuk lambung kapal W. Nah, kalau T itu thrust reduction factor, penurunan thrust karena bentuk kapal, maksudnya permukaan kapal itu ada ada GCN-nya sehingga dia terjadi penurunan thrust atau thrust reduction factor. Itu pengujian dari lambung kapal. Jadi kalau untuk mengetahui berapa efisiensi daripada lambung kapal itu dengan melakukan pengujian model. Jadi kalau di perkapalan itu ujung daripada sebelum melakukan pembuatan kapal itu pasti pengujian model. Tidak cukup dengan pengujian software. Karena pengujian software itu kondisinya tidak real. Nanti untuk pengujiannya kita bisa lihat standarnya di ITTC. Ada standar ITTC untuk pengujian. ITTC itu adalah International Towing Tank Conference. Jadi persatuan internasional untuk towing tank ya. Itu data dari uji lambung kapal. Kemudian dari propeller kapal itu akan menghasilkan diagram open water test, di mana di dalam diagram open water test itu adalah koefisien gaya dorong atau koefisien thrust, koefisien gaya puntir atau kaki, dan kemudian J adalah advance coefficient. Advance coefficient itu adalah koefisien lanjut. Rumusnya J itu sama dengan VA dibagi N dikalikan D. VA sudah ada, advance velocity, kemudian N sama dengan putaran propeller. Iya, propeller. D itu sama dengan diameter propeller. Slide berikutnya. Nah, ini adalah mesin yang ada di kapal perang, ada macam-macam. Kita bahas satu persatu secara cepat aja karena ini hanya untuk mengingatkan. Yang pertama adalah dengan menggunakan mesin bensin. Ciri khas dari bensin itu adalah gaya dorongnya rendah, namun kecepatan pembakarannya tinggi sehingga cocok untuk kapal-kapal cepat yang displacementnya kecil. Kemudian yang kedua adalah mesin diesel. Di sini kita lihat mesin diesel putaran rendah,
efisiensi termalnya sekitar 50%. Semakin tinggi putaran, justru efisiensinya semakin rendah. Nah, mengapa kok mesin-mesin sekarang itu justru putarannya tinggi? Karena diharapkan dengan mesin yang kecil, namun dihasilkan tenaga yang besar, sehingga untuk bisa mendapatkan itu maka putaran yang dinaikkan. Nah, dengan putaran dinaikkan, semakin tinggi putaran, dia efisiensinya semakin rendah. Nah, kemudian karena mesin diesel sudah tidak mampu, ingat yang saya sampaikan bahwa pada kapal perang itu kecepatan adalah faktor yang nomor 1. Setelah itu adalah efisiensi. Jadi pada kapal perang karena dibutuhkan kecepatan yang lebih, ingat bahwa kecepatan itu fungsinya adalah fungsi eksponensial. Eksponensial itu artinya bentuk kuadrat. Kita lihat di rumus tahanan ini, jika dua buah kapal yang sama bergerak dengan beberapa pengandaian, misalnya kita anggap aja luasan tercelupnya dia sama, meskipun sebetulnya tidak sama ya, tapi ini untuk mempermudah penghitungan, koefisien gesek kita anggap sama, berat jenis air laut sama, maka tahanan sama dengan setengah dikalikan kecepatan itu dikuadratkan. Nanti bisa para perwira mahasiswa sekalian hitung bahwa untuk meningkatkan kecepatan dari 7 ke 10 dibutuhkan sebuah mesin yang sama besar. Karena sekali lagi tahanan itu sama dengan setengah dikalikan kecepatannya dikuadratkan. Nah, oleh karena itu pada kapal-kapal perang jangan heran kalau mesinnya besar-besar, bahkan menggunakan gas turbin, bahkan menggunakan turbin uap, terus kemudian juga ada yang menggunakan nuklir. Nah, kalau untuk nuklir itu fungsinya adalah untuk merebus airnya, bukan untuk sebagai sistem pendorong. Jadi jangan salah persepsi ya. Maksudnya nuklir tidak pernah mengisi bahan bakar itu untuk reaktor nuklirnya, bukan untuk bahan bakar yang lain atau suplai yang lain. Jadi nuklir itu fungsinya adalah untuk merebus air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap, gitu ya. Nah, mesin diesel sudah, gas turbin. Nah, gas turbin efisiensinya rendah, namun banyak dipakai. Mengapa? Karena gas turbin punya kelebihan dibandingkan dengan turbin uap, yaitu mudah disiapkan. Kalau turbin uap, misalnya terjadi pendadaan atau serangan seperti Pearl Harbor, kita tidak bisa langsung melawan. Karena apa? Untuk membuat sampai dengan suhu saturated vapor itu turbin uap paling tidak butuh 6 jam. 6 jam untuk pemanasan air sampai dengan saturated vapor. Sehingga jangan heran kalau misalnya para rekan mahasiswa nonton film Pearl Harbor itu kan gemes kok nggak segera lari gitu ya ditembaki dari atas, karena waktu itu masih menggunakan turbin uap. Itu ya. Itu adalah permesinan yang ada di kapal. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Ya. Sebetulnya. Ya. Kita kan nggak punya nuklir jadi nggak. Iya. Iya. Tadi kan nuklir itu kan hanya sebagai sumber pemanasan. Berarti kapal-kapal yang menggunakan nuklir itu untuk pendorongannya prinsipnya itu tetap menggunakan turbin uap. Iya. Jadi begini. Jadi kapal induk itu ditenagai oleh dua mesin yang bertenaga dua buah ketel yang bertenaga nuklir. Nah, kemudian dua ketel itu untuk melayani 4 buah sistem pendorongan. Nah, kelebihan dari mesin bertenaga nuklir ini yang menggunakan uap itu satu one engine for all function. Jadi ketel uap itu yang pertama fungsinya adalah sebagai pendorong pokok. Sebagai pendorong pokok. Jadi dia sebagai jadi uap yang dihasilkan tadi masuk ke turbin uap, kemudian turbin uap itu akan menggerakkan propeller. Namun tentu saja dia masuk dulu ke electric propulsion baru kemudian menggerakkan ke propeller. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uap tersebut juga dimasukkan ke generator, namanya turbogenerator. Nah, turbogenerator ini untuk menghasilkan listrik. Ya, untuk menghasilkan listrik. Itu. Kemudian selain itu, dia juga bisa juga untuk katapult. Nah, katapult. Jadi kalau para rekan mahasiswa perhatikan di
kapal induk punya Amerika itu kan dia tidak menggunakan skyjump, tapi permukaan ininya lurus. Nah, untuk bisa melontarkan pesawat itu menggunakan katapult, di mana pada kecepatan 0 sampai dengan 300 km per jam itu cukup hanya butuh 10 detik. Nah, itu dia menggunakan nozzle yang digerakkan dengan menggunakan uap. Nah, kemudian dia juga bisa menghasilkan air tawar atau verdamper. Terus kemudian juga untuk pemanas ruangan. Di mesin kita sudah membahas mengenai kapal, kemudian kita sekarang membahas mengenai propeller. Ya, nah ini yang mendasari ilmu propeller, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sangat sederhana. Ya, jadi ternyata ketika suatu fluida itu melewati sebuah lengkungan atau kita anggap sebagai sebuah foil, maka kecepatannya justru lebih tinggi dibandingkan kalau kecepatannya lurus. Ya, kita ulangi sekali lagi supaya lebih yakin. Nah, ini ya, kita lihat ya, dia yang paling cepat. Nah, perbedaan kecepatan ini tentu akan menghasilkan perbedaan tekanan. Ya, jadi kita bisa mencontohkannya dengan sebuah kertas. Ketika ini kita tiup, nah, ya, ketika udara ini saya tiup, maka kecepatannya menjadi lebih tinggi. Ketika kecepatannya lebih tinggi, ternyata tekanannya lebih rendah. Ini terlihat dari apa? Ketika tekanannya lebih rendah, maka kertas ini akan terangkat naik. Karena tekanan di bawah kertas sama di atas kertas lebih tinggi di atas kertas. Seperti itu ya. Jadi sederhana saja. Ya, saya sarankan menggunakan kertas yang tipis. Jangan menggunakan kertas kardus. Ya, karena nanti bibirnya sampai doer nggak bisa kan terangkat itu ya. Kecuali rekan-rekan mahasiswa punya ilmu kanuragan itu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, ini disebut dengan bentuk foil, bentuk propeller adalah kira-kira seperti ini. Yang di depan itu disebut dengan leading edge, yang pertama kali ketemu dengan air. Kemudian belakang ini disebut dengan trailing edge. Nah, sudah ini ya kira-kira. Nah, dari sini, di sini adalah thickness atau ketebalan maksimum. Di mana di sini gaya dorong tertinggi ada di sini. Gaya dorong yang ada di koefisien thrust yang ada di diagram open water test itu adalah rata-rata dari seluruh gaya dorong yang dihasilkan ini. Nah, dari sini kita bisa memahami mengapa kapal itu kalau mundur kecepatannya lebih kecil dibandingkan kalau maju pada putaran yang sama. Kira-kira kenapa? Karena kalau mundur, aliran ini dari sini ke sini butuh waktu yang panjang. Beda dengan ketika dia maju. Ya, itulah mengapa kapal itu kalau mundur kecepatannya dengan putaran yang sama, kecepatannya pasti lebih rendah. Dan untuk kecepatan mundur itu tidak pernah dihitung. Nah, tugas kita militer itu menghitung kecepatan mundur. Karena kalau kapal niaga itu, diagram open water test itu hanya ada pada kecepatan maju, tidak ada kecepatan mundur. Mengapa kita perlu menghitung kecepatan mundur? Karena kita punya LST. Ketika sudah selesai pitching, dia harus mundur. Itu ya. Itu kira-kira ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Ya, ya, ya. Oh ya, tahanan. Sebentar, tahanan saya kembalikan ke tahanan dulu ya. Ya, baik. Gimana? Nama ini kan kapal tadi membahas tentang tahanan air, gitu. Untuk kapal sendiri, apakah ada membahas tentang tahanan angin? Gitu? Ya, baik. Jadi tahanan angin itu masuk dalam perhitungan juga tahanan angin. Masuknya ke dalam termasuk ke dalam appendages resistant atau tahanan tambahan, termasuk di dalamnya appendages resistant itu adalah bulbous bow, kemudian propeller, kemudian shaft, kemudian kemudi, dan juga fin stabilizer. Itu perhitungannya secara total adalah 10%. Namun ketika perhitungan tahanan itu sudah selesai, itu juga diperhitungkan juga ada namanya sea margin. Apa itu sea margin? Sea margin itu adalah faktor alam. Sebentar ya, saya bukakan sea margin. Itu
Saya cari dulu filenya. Ya, ini tesisnya orang Norwegia. Kita lihat perhitungan si margin. Ya. Ini pertanyaan? Ya, silakan. Itu untuk perhitungan engine load factor dan propeller load factor tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus memilih yang selisihnya paling kecil nih. Iya. Selisih terkecil. Iya. Tapi kalau kita lihat nilainya, itu engine load factor selalu di atasnya propeller load factor ya. Iya. Itu bagaimana kalau propeller load factornya lebih tinggi daripada engine load factor? Apakah itu diizinkan dalam perencanaan? Ya, baik. Jadi begini ya, propeller load factor itu artinya berapa daya yang diminta oleh propeller. Kemudian engine load factor berapa daya yang diberikan oleh engine. Nah, di sini engine load factor harus lebih besar daripada propeller load factor. Karena jika sama, maka kapal tidak akan jalan. Kapal tidak akan bergerak jika seandainya engine load factor sama dengan propeller load factor. Jadi engine load factor harus lebih besar daripada propeller load factor. Ya, setelah dikurangi dengan rugi-rugi karena sub dan gearbox dan lain sebagainya, dia tetap harus lebih besar. Nah, tujuannya lebih besar apa? Supaya propeller ini bisa propeller ini bisa mendorong kapal supaya bisa bergerak. Karena kalau sama dia tidak akan mau bergerak. Sama tadi saya ilustrasikan kayak meja itu dia butuh untuk dorongnya sekitar 10 Newton. Rekan-rekan mahasiswa dorong 10 Newton, dia belum geser, harus sedikit lebih besar. Seperti itu. Kecuali dia sudah jalan koefisien gesernya akan berkurang. Tapi pada perhitungan ini kan diasumsikan bahwa kapal tersebut dari diam kemudian dengan mesin segini dia harus lebih besar. Tidak mungkin dia sama. Nah, lebih besarnya jangan terlalu banyak, makanya di sini pun hanya 0,00. Nah, untuk perhitungan seluruh seriesnya ini tergantung. Saya sarankan menggunakan polinomial. Mengapa? Karena kalau menggunakan pengujian dari uji model dengan menggunakan mata itu kan bisa saja bergeser. Namun kalau menggunakan polinomial bisa mendapatkan nilai yang lebih rigid. Itu ya. Untuk perhitungannya ini menggunakan polinomial maka bisa sampai 0, di belakang komanya bisa sampai 6 digit seperti itu. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberi gambaran mengenai kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen teknik mesin di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut pada mata kuliah tahanan dan propulsi kapal. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pesan saya, cerdas berpikir, pandai berbicara, dan semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.